Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat selalu ya nak ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika kelas 3, tema 1, subtema 3 tentang mengenal perkalian. Mari anak-anak bersama-sama belajar mengenai perkalian ya. Ini anak-anak. Nah ini. Perkalian sebagai penjumlahan berulang anak-anak. Nah agar kalian lebih paham, coba kalian dengarkan penjelasan guru ya. Benny melihat 3 kandang burung. Setiap kandang itu berisi 13 ekor burung anak-anak. Nah pertanyaannya, berapa jumlah burung yang dilihat Benny seluruhnya? Nah, ini cara menjawabnya demikian anak-anak. Nah, ini. Cara menjawabnya, 13 ditambah 13 ditambah 13 sama dengan 39. Jika ditulis dalam perkalian adalah ini anak-anak, 3 dikali 13 sama dengan 39. Jadi hasilnya sama ya. Nah, itu anak-anak. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut dengan perkalian anak-anak. Nah, kalian lihat di sini. Hasil penjumlahan dan hasil perkaliannya sama. Nah, ini ya. 3 dikali 13 itu sama dengan 39, kemudian 13 ditambah 13 ditambah 13 itu sama juga, hasilnya 39. Sudah paham ya anak-anak ya sampai di sini ya? Anak-anak, selain cara yang pertama, kita juga dapat menggunakan cara yang kedua. Ini anak-anak, cara untuk menyelesaikan soal ya. Dengan cara yang kedua, kita dapat menyelesaikan soal dengan cara lain anak-anak. Ini yang pertama. 13 itu sama dengan 10 ditambah 3 ya anak-anak ya. 10 tambah 3 ini kan hasilnya 13. Nah, seperti itu. Kemudian kalikan bilangan 10 dan 3 dengan angka 3, lalu jumlahkan hasilnya. Nah, ini contohnya anak-anak. 3 dikali 10 itu sama dengan 30 anak-anak ya. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi 13 dikali 3 itu sama dengan 39 ya. Seperti itu anak-anak ya. Mari anak-anak kita lanjutkan lagi belajarnya ya. Nah ini anak-anak. Dalam perkalian dua bilangan itu berlaku sifat pertukaran atau komunikatif anak-anak. Nah agar lebih paham perhatikan contoh berikut ya. Nah ini. 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah ini. 4 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Nah ini anak-anak. Jadi 3 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 3 anak-anak. Nah ini yang dinamakan sifat pertukaran bilangan dalam perkalian ya. Atau disebut juga dengan komunikatif. Itu seperti ini anak, dibalik. 3 dikali 4 dibalik ya, 4 dikali 3. Ini yang dinamakan pertukaran anak-anak ya. Udah paham ya sampai di sini ya? Untuk menyelesaikan perkalian bilangan besar, perhatikan contoh berikut ya anak ya. Nah ini. 2 dikali 320 sama dengan, nah berapa ya kira-kira ya anak-anak ya? Coba dihitung, kira-kira berapa? Nah ini. Sifat pertukaran perkalian 2 dikali 230 itu sama dengan 320 dikali 2. Ini anak ya, sama ya. 320 itu sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 0. Nah itu mudah bukan ya anak-anak ya? Mari anak-anak kita lanjutkan lagi belajar perkaliannya ya. Nah ini anak-anak. Kalikan masing-masing dengan angka 2 anak-anak. Jadi anak-anak perkalian itu bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama kita gunakan cara pendek, kemudian yang kedua dengan cara panjang.
Nah, kali ini kita akan belajar dengan cara yang pendek terlebih dahulu anak-anak. Kalian perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah 2 dikali 300 itu sama dengan 600 anak-anak. Kemudian 2 dikali 20 itu sama dengan 40. Kemudian 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, kita tambahkan anak-anak, itu akan ketemu hasilnya ya. Hasilnya adalah 640. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua anak-anak, kita bisa menggunakan cara panjang anak-anak ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik contoh dari Bu Guru ini. Cara panjang adalah 320. Nah, 320 ini 320 ini adalah 0 dikalikan 2 anak-anak. Nah, 0 dikali 2 dulu ya, sama dengan 0. Nah, ini anak-anak, ini ya. Nah, seperti ini. 0 dikali 2 itu sama dengan 0. Kita tulis hasilnya di sini anak-anak. Kemudian Ibu lanjutkan. Nah, ini. Yang kedua adalah 2 dikali 2 anak-anak. Nih 2 kalian kalikan 2. Nah, jadi sama dengan 4. Nah, ini ya. Tadi 0 dikali 2 sama dengan 0. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah 2 dikali 3 anak-anak sama dengan 6. Nah, ini. Jadi hasilnya 640. Caranya masih ingat ya anak-anak ya. 0 dikali 2 sama dengan 0. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu anak-anak, mudah bukan? Jadi, hasil perkalian 2 dikali 320 adalah 640. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya? Mudah bukan ya? Nah, sekarang kita akan belajar perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan soal cerita anak-anak. Jadi harus lebih paham ya, lebih teliti ya. Lebih teliti membaca soal cerita tersebut agar tidak salah dalam menjawabnya ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik soal cerita perkalian sebagai penjumlahan berulang berikut ini ya. Ada banyak jenis ikan yang dapat dikonsumsi, misalnya ikan kakap. Ikan kakap biasanya dipelihara dalam kolam. Hari ini, Beni membantu menghitung jumlah ikan kakap yang dipanen di peternakan Pak Rudi. Dalam satu kolah dapat menghasilkan 140 ekor ikan kakap. Pak Rudi mempunyai 5 kolam. Ini anak-anak ya. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa jumlah kakap yang dipanen pada 5 kolam ikan? Nah, itu anak. Mari anak-anak kita selesaikan soal cerita tersebut ya. Nah, perhatikan cara menjawabnya. Dalam satu kolam ikan yang dipanen itu jumlahnya ada 140 ekor ikan kakap anak-anak. Nah, ikan yang dipanen itu dalam 5 kolam. Jadi, 140 ini kita tambahkan sampai 5 kali karena ada 5 kolam. Nah, 140 ditambah 140 ditambah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 700. Seperti itu anak-anak. Kemudian dalam perkalian itu dapat kita tulis seperti ini anak-anak. 5 dikali 140 itu sama dengan 700. Nah, sama ya anak-anak ya. Kemudian berlaku sifat pertukaran itu 5 dikali 140 itu sama dengan 140 dikali 5. Seperti itu anak-anak ya. 140 itu sama dengan 100 ditambah 40. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 5, lalu jumlahkan. Nah, ini anak-anak. 5 dikali 100 itu sama dengan 500. 5 dikali 40 sama dengan 200. Kemudian kita jumlahkan anak-anak. 500
ditambah 200, hasilnya adalah 700. Nah, jadi banyak ikan kakap yang dipanen pada 5 kolam Pak Rudi adalah jumlahnya berapa ini anak-anak? 700 ekor ya. Ini anak-anak ya, mudah bukan ya? Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya? Mari anak-anak kita lanjutkan lagi belajarnya, masih tetap semangat ya. Kali ini menjelaskan tentang perkalian dengan cara bersusun. Nah, ini perkalian dengan cara bersusun ya anak ya. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah pernah mencoba mengerjakan perkalian dengan cara bersusun? Agar kalian lebih paham, coba perhatikan contoh dari buku guru berikut ya. Yang pertama anak-anak, ini adalah 124 dikali 2. Nah, hasilnya kira-kira berapa ya? Coba dihitung anak-anak. Nah, ini. Yang pertama adalah 4 dikali 2 dulu anak-anak. 4 dikali 2 itu yang pertama adalah satuan dikali satuan. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian yang kedua anak-anak adalah yang kedua itu satuan dikali puluhan. Ini 20 dikali 2 anak-anak. Nah, ini sama dengan 40 ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah satuan dikali ratusan. Nah, ini 100 dikali 2 sama dengan 200. Seperti itu anak. Kita tambahkan ya. Hasilnya 248. Jadi 124 itu dikali 2 itu hasilnya adalah 248. Mudah bukan anak-anak ya? Agar lebih paham, Ibu lanjutkan contoh yang kedua ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik. 156 dikali 4 anak-anak ya. Hasilnya berapa ya kira-kira ya? Nah, ini anak-anak. Kita kalikan ya. Yang pertama adalah satuan, kita kalikan satuan anak-anak ya. 6 kita kalikan 4, hasilnya adalah 24. Kita tulis 24 ya. Kemudian yang kedua adalah satuan kita kalikan puluhan. Nah, 50 kita kalikan 4 sama dengan 200. Ini anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah satuan kita kalikan ratusan. Ini ya, 100 kita kalikan 4 anak-anak. Hasilnya adalah 400 ya, sama ya. Kemudian kita jumlahkan anak-anak. Hasilnya berapa ya? Hasilnya ini anak-anak ketemu ya, 624 ya. Jadi 156 dikali 4 hasilnya adalah 624. Ini anak-anak ya, mudah bukan cara mengerjakan perkalian bersusun ya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya, jaga kesehatan juga. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.